Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Masito, mahasiswa dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Di sini, saya akan menjelaskan teori-teori belajar matematika serta implementasinya dalam proses pembelajaran. Dalam teorinya, Brunner membagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolis. Tahap enaktif adalah tahapan belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Misalnya, ketika siswa dalam proses pembelajaran diminta untuk mencari bangun datar berbentuk lingkaran yang ada di dalam ruang kelas. Nah, salah satu contohnya adalah jam dinding yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya, tahap ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Misalnya, ketika siswa diminta untuk memanipulasi objek ke dalam bentuk gambar, salah satunya yaitu menggunakan kertas. Untuk mendapatkan lingkaran yang sempurna, siswa bisa menggunakan benda yang berbentuk lingkaran ataupun menggunakan jangkar. Manipulasi objek ke dalam bentuk gambar, tahap inilah yang disebut dengan tahap ikonik. Kemudian, tahap simbolis adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahapan sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematika. Pada umumnya, siswa SD berusia 7-12 tahun. Menurut Piaget, anak pada usia tersebut berada pada tahap perkembangan operasional konkret, di mana biasanya siswa dalam manipulasi objek menggunakan benda-benda konkret di lingkungan sekitarnya. Misalnya, yaitu pada soal berikut ini. 2 ditambah 1. Berapakah hasilnya? Kita bisa menggunakan uang koin untuk penjumlahan berikut ini. Mengapa uang koin? Karena semua siswa pasti sudah mengetahui uang koin. Caranya yaitu 2 ditambah 1. Berarti 2, ambil 2 koin. Nah, 1, 2. Letakkan di bawahnya. Kemudian ditambah 1. Letakkan 1 koin di bawah angka 1. Nah, penjumlahan itu bisa disamakan dengan digabungkan. Jadi, penjumlahan itu sama saja dengan digabungkan. Jadi, 2 koin ini ditambah dengan 1 koin, kita gabungkan. Jadi, ada berapa koin? 1, 2, 3. Ada 3 koin. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Menurut Dainis, tahap belajar siswa dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu permainan bebas atau free play. Tahap permainan bebas merupakan tahap belajar konsep yang aktivitasnya tidak berstruktur dan tidak diarahkan. Siswa diberi kebebasan untuk mengatur benda, misalnya dalam permainan blok logik. Yang kedua yaitu permainan menggunakan aturan atau games. Dalam permainan ini, siswa sudah mulai meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat dalam konsep tertentu. Contohnya yaitu dengan permainan blok logik.
Yang ketiga yaitu tahap kesamaan sifat. Dalam mencari kesamaan sifat, siswa mulai diarahkan dalam kegiatan menemukan sifat-sifat kesamaan dalam permainan yang sedang diikuti. Misalnya, siswa diminta untuk mencari benda-benda yang berbentuk persegi dan persegi panjang di dalam kelas. Kemudian, siswa diminta mengidentifikasi sifat-sifat yang sama dari benda-benda tersebut yang mereka temukan di dalam kelas. Yang keempat adalah tahap representasi. Representasi adalah tahap pengambilan kesamaan sifat dari beberapa situasi yang sejenis. Para siswa menentukan representasi dari konsep-konsep tertentu. Contohnya yaitu ketika siswa diminta untuk menemukan banyaknya diagonal pada bangun datar. Yang kelima yaitu tahap simbolis. Pada tahap ini, siswa sudah mampu memberi nama suatu bentuk yang digambarkan dengan simbol-simbol. Misalnya, nama-nama sudut, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Yang keenam, yaitu tahap formalisasi. Pada tahap ini, siswa sudah mengetahui konsep. Contohnya, jumlah ketiga sudut dari bangun segitiga adalah 180 derajat. Dalam teorinya, Vygotsky membagi menjadi 3, yaitu budaya, bahasa, dan zona perkembangan proksimal. Tingkatan pada zona perkembangan proksimal dibagi menjadi 2, yaitu tingkatan perkembangan faktual dan tingkatan perkembangan potensial. Tingkatan perkembangan faktual yaitu saat siswa mempunyai suatu permasalahan, mereka akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ketika siswa memperoleh PR, mereka akan mengerjakannya sendiri tanpa bantuan teman sejawat ataupun orang yang lebih tua. Sedangkan tingkat perkembangan potensial yaitu saat siswa mempunyai suatu permasalahan, mereka masih memerlukan bantuan dari orang-orang sekitarnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika siswa memperoleh PR, mereka akan meminta bantuan dari teman sejawat ataupun orang tua untuk membimbingnya. Menurut Van Hill, tahap belajar siswa dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tahap pengenalan. Pada tahap ini, siswa sudah mulai belajar mengenali suatu bentuk geometri secara keseluruhan. Namun, belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya. Contohnya yaitu siswa mampu menyebutkan benda-benda di kelas yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua yaitu tahap analisis. Pada tahap ini, siswa sudah mulai mengenal dan memahami sifat-sifat yang dimiliki benda geometri yang diamatinya. Contohnya, siswa dapat memahami sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang. Yang ketiga yaitu tahap pengurutan. Pada tahap ini, siswa sudah mengenal bentuk geometri dan memahami sifat-sifatnya. Namun, kemampuan ini belum berkembang secara penuh. Misalnya, siswa sudah dapat mengurutkan bahwa persegi adalah persegi panjang. Yang keempat yaitu tahap deduktif. Dalam tahap ini, siswa sudah mulai mampu menarik kesimpulan secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Yang kelima yaitu tahap akurasi. Dalam tahap ini, siswa sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Misalnya, memahami pentingnya definisi, aksioma-aksioma atau postulat,
dan teorema pada bangun datar. Menurut Baruda, dalam proses pembelajaran siswa itu meniru ataupun mencontoh gurunya, misalkan dalam mengerjakan suatu soal. Dalam mengerjakan soal, guru tidak langsung menuliskan jawabannya, namun guru akan membiasakan menuliskan diawali dengan diketahui, ditanya, baru kemudian dijawab. Secara otomatis, siswa akan meniru cara yang dilakukan oleh gurunya, yaitu diawali dengan diketahui, ditanya, dan dijawab. Brownell dan Van Engen mengatakan bahwa belajar matematika merupakan suatu proses belajar yang menghafal dan bermakna. Dalam belajar menghafal, biasanya siswa sudah diajarkan menghafal perkalian sejak dini, tentu saja bertahap dari yang mudah ke yang lebih sulit. Kemudian, dalam belajar bermakna, yaitu saat kita mengajarkan materi nilai tempat bilangan, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Menurut Scham, belajar matematika adalah agar siswa memiliki pemahaman relasional di mana para siswa harus dapat melakukan sesuatu, namun ia juga harus dapat menjelaskan mengapa ia harus melakukan sesuatu tersebut. Misalkan, kita akan mengenalkan salah satu sifat perkalian, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Menurut Skinner, penguatan atau ganjaran merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Penguatan dibagi menjadi 2, yaitu penguatan yang bersifat positif dan penguatan yang bersifat negatif. Contoh penguatan yang bersifat positif yaitu berupa pujian ataupun nilai tambahan. Ketika siswa dapat mengerjakan soal di depan kelas dengan benar, maka guru dapat memberikan pujian seperti, "Wah, kamu pandai sekali." Ataupun guru juga dapat memberikannya nilai tambahan untuk siswa tersebut. Manfaat guru memberikan pujian atau nilai tambahan yaitu untuk memotivasi siswa agar lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, contoh penguatan yang bersifat negatif yaitu teguran atau nasihat, namun tanpa kekerasan. Ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, maka guru dapat memberikan teguran ataupun nasihat. Manfaat guru memberikan teguran ataupun nasihat yaitu agar siswa tidak mengulangi lagi kesalahannya. Dalam teorinya, Gagne membagi menjadi 4, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Yang pertama yaitu fakta. Fakta adalah segala sesuatu yang telah disepakati oleh para ilmuwan matematika terdahulu. Contohnya yaitu pada operasi hitung campuran. Fakta mengatakan bahwa perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan, walaupun letaknya di depan, di tengah, ataupun di belakang. Misalkan pada soal berikut, yaitu 1 ditambah 2 dikali 2 dikurangi 4 dan dibagi 2. Karena perkalian dan pembagian harus didahulukan terlebih dahulu, maka kita buat seperti ini. 1 ditambah 2 kali 2 di dalam kurung, kemudian dikurangi 4 dibagi 2 di dalam kurung. Selanjutnya,
kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Jadi 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian dikurangi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk mempermudah dalam menghitung, kita juga bisa memilih salah satu yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya 4 dikurangi 2. Jadi 1 ditambah 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Kemudian 1 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 3. Yang kedua yaitu konsep. Kita bisa mencari tahu dengan mencari contoh-contohnya terlebih dahulu, baru kemudian bisa mengetahui pengertiannya. Yang ketiga yaitu prinsip. Yang dimaksud dengan prinsip adalah keterkaitan antara konsep. Misalnya pada operasi hitung bilangan pecahan. Dalam operasi hitung bilangan pecahan, sebelum dikerjakan, penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu, baru dapat ditemukan penyelesaian masalahnya. Misalnya pada soal bilangan pecahan berikut ini, yaitu 1/2 ditambah 1/4. Cara pengerjaannya yaitu, pertama kita tentukan dulu penyebutnya, disamakan dahulu ya. Jadi kita ambil penyebutnya yaitu 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi di sini 2 ditambah, karena ini penyebutnya sama, sudah sama ya. Jadi pembilangnya tidak ada perubahan, tetap 1. Tinggal kita jumlahkan saja. 2 ditambah 1 sama dengan 3/4. Jadi hasilnya adalah 3/4. Yang keempat yaitu keterampilan, yakni keterampilan untuk menyelesaikan suatu soal dengan langkah-langkah yang tepat. Pada tahapan-tahapan sebelumnya, langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan itu adalah merupakan keterampilan yang dimaksud dalam teori ini.